Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas 5B, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Jadi, pada video kali ini, kami akan membuat presentasi mengenai model inspiratif layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah bimbingan konseling di sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ririanti Rahmayani, JSPSI MPD. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Diana Tasya Putri, Faiza Helwania, Muhammad Muhazir, Niputu Depi Puspitasari, Rahimah, Rini Wardani, dan Sri Indriati Nurhalisa. Simak dengan baik ya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling merupakan upaya untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai kematangan dan kemandiriannya dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangan yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir secara utuh dan optimal. Layanan bimbingan dan konseling juga memberi bantuan kepada seluruh peserta didik secara berkesinambungan agar mereka dapat memahami dirinya, lingkungan, dan tugas-tugasnya, sehingga mereka sanggup mengarahkan diri, menyesuaikan, serta bertindak wajar sesuai dengan keadaan dan tuntutan lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja yang akan dimasukinya kelak. Selanjutnya yaitu beberapa faktor yang membedakan antara bimbingan dan konseling di sekolah dasar dengan bimbingan dan konseling di sekolah menengah. Yang pertama, bimbingan dan konseling di sekolah dasar menekankan peranan guru dalam fungsi bimbingan. Fokus bimbingan dan konseling di sekolah dasar menekankan pada pemahaman diri, pemecahan masalah, dan juga kemampuan berhubungan secara efektif dengan orang lain. Bimbingan dan konseling di sekolah dasar juga banyak melibatkan peranan orang tua. Bimbingan dan konseling sekolah dasar juga memahami kehidupan anak secara unik, serta program bimbingan dan konseling di sekolah dasar lebih peduli akan kehidupan anak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah capaian layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Capaian layanan bimbingan dan konseling merupakan capaian akhir untuk peserta didik yang disusun dengan mengacu pada standar kompetensi kemandirian peserta didik atau yang sering disingkat dengan SKKPD pada jenjang sekolah dasar dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Capaian layanan bimbingan dan konseling merupakan dokumen utama yang dikembangkan berdasarkan kompetensi kemandirian peserta didik itu sendiri. Setiap aspeknya, capaian dari layanan bimbingan dan konseling ini diuraikan dalam sebuah alur capaian pembelajaran tertentu pada jenjang sekolah dasar. Alur capaian ini juga menggambarkan bagaimana internalisasi tujuan dilakukannya pada setiap proses untuk mencapai capaian pembelajaran tertentu pada jenjang sekolah dasar. Nah, capaian layanan dan bimbingan konseling ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama adalah fase A, yaitu usia 7-8 tahun, fase B usia 9-10 tahun, dan yang terakhir adalah fase C yaitu usia 11-12 tahun. Selanjutnya yaitu adalah lingkup capaian layanan bimbingan dan konseling yang mencakup 10 aspek, yaitu yang pertama, memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai sebagai pedoman perilaku, membangun hidup yang sehat mengenai diri sendiri dan lingkungan, mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, memantapkan nilai dengan cara bertingkah laku di masyarakat, mencapai pola hubungan yang baik dengan sesama teman sebaya, mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis, memiliki kemandirian perilaku ekonomis, mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karir. Dan yang terakhir ada mencapai kematangan hubungan dengan sesama teman sebaya. Lalu selanjutnya adalah mekanisme dan koordinasi layanan BK di SD. Layanan bimbingan konseling dilaksanakan di bawah tanggung jawab kepala sekolah dan seluruh staf
Untuk mekanisme penanganan masalah disesuaikan berdasarkan layanannya. Pemberian layanan dapat bersifat pencegahan atau preventif dan pengembangan atau development yang meliputi pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, sosial belajar, dan karir yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas perkembangan mereka. Selain itu, pemberian bantuan dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Lalu, urgensi pelayanan bimbingan dan konseling ini memiliki titik akhir, yaitu menjadikan peserta didik sebagai pelajar yang berkarakter Pancasila dengan dibantu model inspiratif pelayanan BK. Model inspiratif ini merupakan model layanan BK yang dapat mencapai capaian hasil belajar siswa secara holistik, baik dari segi kompetensi kognitif maupun karakter dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Lalu secara umum dalam menjalankan layanan bimbingan dan konseling, pusat telaan tetap tertuju pada siswa sebagai individu yang berkembang secara optimal di sekolah. Namun dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling memiliki tanggung jawab dapat melakukan hubungan kerja terhadap orang tua, ada kepala sekolah, instansi pemerintah dan swasta, tata usaha, wali kelas, dan guru mata pelajaran. Selanjutnya D. Rencana dan implementasi layanan BK di sekolah dasar. Rencana dan implementasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, prakonseling, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga, pasca konseling. Prakonseling terbagi menjadi 2, yaitu tahap persiapan dan tahap perencanaan. Sedangkan pasca konseling terbagi menjadi 3, yaitu evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, pada aspek perencanaan, yang pertama adalah asesmen kebutuhan, rencana kegiatan yang memberikan panduan untuk penyusunan program tahunan dan program semester, dibuat agar membantu guru bimbingan dan konseling mencapai tujuan bimbingan. Rencana kegiatan dalam bimbingan dan konseling berisi tentang tujuan besar bimbingan konseling yang didapat dari hasil asesmen terhadap kondisi peserta didik serta standar kompetensi kemandirian siswa. Lalu yang kedua adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dibuat berdasarkan hasil asesmen, tugas perkembangan, atau standar kompetensi kemandirian siswa saat memberikan bimbingan dan konseling. Lalu pada tahap perencanaan, pada pelaksanaannya, guru bimbingan dan konseling juga melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, dokter, psikolog, konselor, orang tua, atau keterlibatan orang dewasa lainnya di sekitar kehidupan anak. Hal ini menyesuaikan dengan penanganan yang dibutuhkan. Lalu pada tahap evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut, secara umum ditunjukkan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara menelaah program bimbingan dan konseling yang telah dan sedang dilaksanakan. Pelaporan merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberikan uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Tindak lanjut dalam pelaksanaan layanan dapat dimunculkan sebagai bentuk respon cepat terhadap refleksi yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor atas permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi selama proses pemberian layanan. Baiklah, selanjutnya ada E, contoh model implementasi layanan BK di SD. Contoh yang pertama adalah layanan langsung responsif, individual, dan kolaborasi, atau aspek kesadaran tanggung jawab. Contohnya, R merupakan anak laki-laki berusia 10 tahun. Pada saat ini, R duduk di bangku kelas 4 SD. Guru R mengeluhkan perilaku R yang cenderung kurang memperhatikan pembelajaran di kelas dan mudah merasa bosan. Beberapa kali R juga terlambat mengumpulkan tugas di sekolah dan R juga terlambat masuk ke kelas ketika diabsen oleh guru. Kekhawatiran guru R terhadap R sudah terlihat ketika pembelajaran secara online ketika masa pandemi tahun lalu. R seringkali sibuk bermain tab yang dimilikinya
walaupun namanya sudah dipanggil beberapa kali atau terlihat meninggalkan layan. R diketahui juga sempat berkata kasar dan bernyanyi lagu-lagu yang bukan untuk anak seusianya. Karena hal tersebut, akhirnya guru R merujuk R kepada guru BK layanan bimbingan dan konseling di sekolah karena perilakunya. Sekian materi dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Ya, saya Muhammad Muhazir akan melanjutkan untuk pemaparan materi. Materi selanjutnya adalah pra-konseling. Nah, yang pertama yaitu tahap persiapan atau preparing. Dalam perencanaan program melakukan asesmen kebutuhan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi data, layanan, dan konseling. Ini terkait tugas perkembangan, masalah, profil peserta didik, laporan perkembangan, atau presentasi. Yang ketiga, guru BK mencoba mengumpulkan berbagai data terkait keluhan guru berdasarkan hasil pengamatan guru di kelas. Guru kelas mengisikan lembar rujukan berisikan deskripsi keluhan yang dialami guru beserta harapan yang diinginkan guru terkait perilaku R lengkap dengan informasi waktu permintaan rujukan. Lembar tersebut menjadi salah satu data yang akan disimpan oleh guru BK dan diarsipkan sesuai kasus layanan responsif konseling individual khusus pada kasus R. Nah, contoh bisa dilihat sebagai berikut.